وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Darul Hikmah, kantor Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Makassar. Demikian pula tentunya jika ini disiarkan secara langsung oleh Wahdah TV, para pemirsa, para muslimin, muslimat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, Pak. Ya. Apakah gelas ini kosong? Iya. Ya. Ada yang bilang kosong, ada yang bilang tidak. Nah. Baik. Bukan sulap ya. Bukan sihir, bukan apa-apa, ya. Tapi yang jauh mendekat ya. Yang dekat merapat, ya. Silakan, ya. Kita lihat ini, ya. Kalau kita tuangkan ini, Pak. Kosong atau tidak, Pak? Ya. Berapa banyak yang terisi? Di sini. Iya. Di sini yang perlu kita cermat jawabannya. Iya. Ini sebenarnya terisi penuh. Cuma separuh terisi kopi, ya, yang disiapkan oleh para ikhwah, paruh diisi dengan udara. Apakah benar ini kopi? Kita buktikan. Bismillah, ya. Kita mau minum harus ada alasan kan? Ya. Cari narasinya dulu. Bapak dan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya. Yarhamukallah. Inilah ibarat seperti kita manusia ini. Ya. Jika kita tidak memenuhi diri kita dengan kebaikan, waktu kita dengan kebaikan, nangkana mangkasaraka sitang aja, ya. Setengah saja, maka kebaikannya setengah juga. Ya. Gelas ini tidak akan pernah dengan air, ya, atau dengan sesuatu, maka dia akan terisi dengan udara. Maka demikianlah manusia. Kalau kita tidak memenuhi diri kita dengan kebaikan, berusaha untuk dengan semua kebaikan, pikiran kita dengan semua pikiran kebaikan, hati kita dengan semua niat-niat kebaikan, maka akan kosong itu godaan syaitan. Ya. Niat-niat yang tidak baik. Bahkan amalan-amalan yang tidak baik. Makanya ya, salah satu cara jika kita tidak sanggup untuk sholat terus, ya, baca Quran terus, usahakan kita mencari alternatif kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antaranya adalah berusaha untuk mendefinisikan semua perbuatan walaupun mubah yang kita lakukan dan kita definisikan menjadi bagian daripada ibadah adalah dengan
ya meniatkannya untuk kebaikan. Makan kita, pergi makan-makan, ya, ditraktir atau mentraktir, niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata sebagian ulama, mengerjakan perkara-perkara mubah untuk menyempitkan kesempatan berbuat maksiat itu adalah salah satu trik untuk memenuhi gelas kehidupan kita ini, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Ikhwas sekalian, kalau orang banyak termenung, bukan tafakkur, bedakan tafakkur dengan ya ngelamun. Ada orang ngelamun, ya, dia bilang apa kau bikin? Tafakkur. Bukan tafakkur, ngelamun, ya. Jangan banyak ngelamun. Berzikir, ya. Jangan sampai ada celah di mana setan bisa memanfaatkan masuk ke dalam diri kita, mengisi ruang-ruang kosong hati dan pikiran kita dengan keburukan. Makanya zikir itu harus banyak. Ya. Zikir itu harus banyak. Ya, adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang berzikir, ya, dengan banyak, baik laki-laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berikan sebagai balasan pada mereka ampunannya, maghfirahnya, dan pahala yang banyak. Berkata guru kami, ya, guru kita semua, Syekh Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu taala, "Adz-dzikru la yanfa'u illa ayyakuna maqrunan bil kathrah." Zikir itu baru betul-betul terasa manfaatnya, ya, saat dia dilakukan dengan banyak. Apa hikmahnya kita banyak berzikir? Dia akan menjadi benteng bagi kita, ya. La yazalu lisanuka rutaban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah, ya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, ya. Tabarakallah. Dan semua ungkapan-ungkapan yang membuat lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, bahkan hati kita basah, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan subhanallah, ya, amalan-amalan kita juga menjadi sedemikian berisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Berzikirlah, ingatlah padaku, berzikirlah, ya, kepadaku, niscaya aku juga akan berzikir, mengingatmu, menyebutmu, dan bersyukurlah padaku dan janganlah kau ingkar kufur. Ibnul Qayyim rahimahullah menuliskan dalam kitab Al-Fawaid bahwa asas daripada tadayyun, sikap tadayyun itu, beragama dengan baik, tersimpul pada dua aktivitas ini. Zikir dan syukur. Zikir akan melahirkan kesyukuran. Kesyukuran akan melahirkan zikir yang banyak. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuat kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita senantiasa, apa itu zikir? Zikir itu artinya mengingat, ya. Zikir juga berarti zakara, ya, juga berarti adalah menyebutkan, ya, menyebutkan. Berzikir menyebutkan, ya. Jadi zikir ada makna mengingat, ada makna menyebutkan. Kita sebut, maka kita mengingatnya. Kenangan, Pak. Ya. Mengenang. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada prakondisi
di mana kita mengenangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengenangkan di sini ya bukan hanya berarti bahwa ya apa artinya kenangan, Pak? Ada kenangan pada masa lalu. Subhanallah, kadangkala orang meneteskan air mata ketika mengingat masa-masa sendu masa lalunya. Ada juga yang meneteskan air mata bahagia, ya, mengenangkan kebaikan-kebaikan. Subhanallah, ya. Kalau kita mau kenang, yang paling baik sama kita, tidak ada lagi yang lebih baik. Kita mau mengenang ayah bunda kita mau mengenang guru-guru kita mau mengenang saudara-saudara kita. Tapi tidak ada yang lebih berjasa kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Coba pegang dada kiri kita, Pak. Pegang semua dada kiri. Iya, rasakan apa di situ, Pak? De Usman, pegang De Usman. Iya. 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 Rasakan. Masih berdetakkah jantung kita? Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Nah. Pernahkah kita kenangkan kapan mulai berdetak itu? Kapan kita ingat mulai berdetaknya jantung kita? Ya. Bahkan sebelum kita lahir di dunia sudah berdetak jantung kita. Allahu Akbar. Jaga baik-baik, Pak. Ya. Sebelum dia berhenti berdetak ini, ya. Persiapkan diri baik-baik. Kemarin salah seorang saudara kita yang sangat kita cintai, ya. Subhanallah, beberapa bulan yang lalu sempat datang juga di sini. Ya, namanya Dr. Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, saya kalau menyebut nama beliau seperti subhanallah, ya. Jantungnya berhenti berdetak, Pak. Selesai beliau pengabdiannya di dunia ini. Umur 49 tahun. Barangkali masih ada yang lebih tua dari beliau. Allah takdirkan setelah keliling 3 masjid utama, ya. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, puncaknya di Masjidil Haram. Sudah umrah, sudah menunggu salat syuruk, ya, salat duha, pulang sakit dadanya. Dibawa ke rumah sakit 1 malam, Allah panggil. Dan akhirnya disolatkan di tempat yang paling indah, paling mulia di dunia, di Masjidil Haram. Masya Allah, tidak ada mikalah. Ya. Berapa banyak ribuan orang mensolatkan beliau. Nah, ini insya Allah tanda-tanda husnul khatimah. Kita doakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa alhiqhu wa iyana bis salihin ya rabbal alamin. Nah, ini siapa yang menggerakkan jantung kita, Pak? Sampai sekarang, saya pernah diskusi juga sama Dr. Abdul Aziz, beliau ketika masih hidup, ya. Beliau punya kajian, kita punya kelompok kajian beberapa dokter-dokter namanya Halaqah Al-Atibba. Ya. Dahulu sebelum Covid, ba'da subuh sudah berkumpul di rumah. Semua dokter-dokter ahli, ya, Masya Allah yang mumpuni. Ada Dokter Aziz, ada Dokter Jose, ada Dokter Ihsan kita, ya, ada ahli bedah tulang, ahli rehabilitasi medik, ahli bedah urologi, ya. Kita diskusi-diskusi biasa sekali sepekan sambil minum-minum kopi, makan-makan pisang goreng, ya. Saya bertanya, Dok, itu jantung sejak kapan, bagaimana caranya dia bisa? Ya, kalau mohon maaf, ya, saya bisa pahami, dia bergerak, saya perintahkan tangan, ambil itu
gelas yang ada kopinya, bawa ke mulut, minum. Ya, bismillah. Ya. Tapi jantung, Pak. Ya, seorang ulama, ini ingatan lebih 30 tahun yang lalu saya membaca kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah oleh Al-Asbahani. Beliau membagi gerakan manusia itu ada dua. Harakatun irtijaliyah, ya, gerakan automatically istilahnya. Yang kita pernah enggak kita berpikir jantung, ya, gitu kan, bergetaklah. Pernah kita berpikir begitu, Pak? Dia otomatis, Pak. Siapa yang menggerakkan jantung kita ini, Pak? Ya, kalau orang beriman, kemarin saya diskusi sama para ikhwah di Tadribud Duat, ya, atau di mana ya, di Tadribud Duat kalau tidak salah. Saya bilang, siapa yang menggerakkan itu jantung? Ya, kalau orang sudah wafat, berhenti, siapa yang berhentikan? Dibilang, karena sudah tidak ada ruhnya, Ustaz. Selesai, bagi kita orang beriman mudah itu. Tapi orang-orang yang tidak percaya dengan yang namanya Tuhan, keberadaan Sang Maha Kuasa, orang-orang materialistik, orang-orang ateis, ya, inilah yang menjadi dasar filosofi ilmu pengetahuan sekarang. Filsafat materialisme namanya. Ya. Mereka kan sulit. Siapa, ya? Karena tidak boleh ada pencipta menurut mereka. Subhanallah. Nah, jantung yang berdetak ini, yang berhenti ketika kita sudah namanya mati, ya, subhanallah, semua kita semua husnul khotimah, ya. Kalau berhenti jantung tak, namanya kita mati. Siapa? Kenapa begitu? Karena ruhnya sudah diambil. Itu menurut kita, ya, itu namanya iman. Alhamdulillah. Tapi mereka sulit mendefinisikan itu. Secara medis kenapa dia berdetak? Masih menjadi misteri, ya, dalam dunia medis yang tidak beriman. Kalau Dr. Abdul Aziz dan kawan-kawan satu kali jadi bilang, ya, memang karena kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai orang beriman menyadari ini, ya, bagaimana agar kita mengenangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini? Ini akan memancing kita terus-menerus berzikir. Ikhwas kalian, salah satu hal yang terpenting bagi orang beriman itu adalah mengenal Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Ini namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Allah sendiri. Bagaimana caranya? Allah utus, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita dua jenis ayat-ayatnya. Ayat-ayat pertama, inilah namanya al-ayatut tanziliyah. Ayat-ayat yang diturunkan. Inilah kitab suci. Yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang benar. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ayat-ayat dalam Al-Quran memperkenalkan kita kepada tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa itu Allah? Yang Maha Pengasih. Semua kita dikasih, Pak. Mau beriman, mau kafir, semua dikasih makan oleh Allah. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang lapar, kecuali yang aku beri makan padanya. Maka berilah makan
ya mintalah makanan itu kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan itu kepadamu. Ya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai sekalian hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tidak berpakaian, telanjang. Ada enggak yang lahir langsung sudah pakai sarung? Tidak ada. Tidak ada selembar benang pun ya di tubuh kita pada saat kita lahir, anak bayi itu. Semua kita tidak berpakaian kecuali yang Allah berikan pakaian itu padanya. Fastaksuni uksikum. Mintalah pakaian padaku, aku akan berikan pakaian itu. Allah Maha Ar-Rahman, memberi semuanya. Tapi Allah juga adalah Ar-Rahim. Dia penyayang. Sayangnya Allah khusus untuk orang-orang beriman saja. Ya. Nah, itu dia. Allah beri, pengasih, memberi semuanya, tapi yang disayang oleh Allah hanya orang beriman. Nah, ini kita mengenal Allah dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya. Siapa saya? Saya adalah zat yang maha tinggi. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Pujilah, bertasbihlah, sucikanlah Allah. Sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Nah ini. Berarti kalau begitu Allah itu di atas, mempunyai sifat al-ulu, dan tidak ada lagi atas di atas. Nah ini dia. Subhanallah. Ya, untuk melengkapi, nanti kita kembali lagi kepada sifat al-ulu ini. Ayat kedua atau jenis ayat yang kedua kita mengenal Allah Subhanahu wa taala namanya al-ayatu al-kauniyah. Ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda, ayat-ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah hanya bisa dipahami oleh ulul albab, orang-orang yang berakal. Matahari terbit, terbenam, itu tiap hari kita lihat. Tidakkah kita membayangkan bagaimana itu bisa terbit dan terbenam? Ya. Nah, orang bilang pergerakan matahari, pergerakan bumi, siapa yang menggerakkan? Ya. Subhanallah. Inilah orang beriman akan melihat bahwa tidak ada yang menggerakkan semua itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya cerita juga kemarin ke kawan-kawan di Tadribud Duat. Bisa perdebatan seorang ulama Islam dengan orang ateis. Ya. Nah, ada yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ateis, ya, mulhid namanya. Dia tantang berdebat seorang ulama. Ditentukanlah waktunya jam sekian. Tiba waktunya, ditunggu tidak datang ini ulama. Dia bilang, takut. Tidak datang. Ternyata setelah ditunggu beberapa jam baru datang. Tergopoh-gopoh dia jalan. Kenapa terlambat? Dia bilang, mohon maaf, saya tinggal di seberang sungai dan tidak ada rakit yang menyeberangkan saya. Tiba-tiba ada kayu gelondongan yang datang mendekat dan tiba-tiba kayu itu terpecah-pecah, ya. Dan tiba-tiba dia menjadi balok-balok dan tiba-tiba balok-balok itu saling mendekat. Merapat, dan tiba-tiba ada tali rotan yang datang mengikat itu balok dengan sendirinya. Dan tiba-tiba, banyak sekali tiba-tibanya, ya. Mendekat ke saya pakailah rakit dari kayu gelondongan yang sudah berubah menjadi rakit itu untuk bisa sampai. Mohon maaf, terlambat. Ketawa, ya. Terbahak-bahak.
Ha. Ya. Kenapa? Kenapa ketawa? Masa bisa kayu gelondongan tiba-tiba banyak sekali tiba-tibanya. Ya. Sang alim ini berkata, kalau kayu gelondongan saja tidak bisa tiba-tiba menjadi rakit, bagaimana kau tiba-tiba bisa ada di dunia? Ya? Bagaimana matahari ini tiba-tiba bisa ada? Bulan tiba-tiba ada, dunia ini tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakannya. Selesai perdebatan. Ya. Masya Allah. Ini namanya orang mempergunakan akal sehingga memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun akal saja tidak akan sempurna menyampaikan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada yang akan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan semakin dekat, semakin lengkap informasinya hanyalah yang kita dapatkan dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana generasi terbaik memahami Al-Quran dan Sunnah itu, yaitu generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang setelahnya para tabi'in, atba'ut tabi'in. Inilah yang namanya generasi siapa? As-salafus salih. Ya. Nah, ikhwah sekalian, ini baru mukaddimahnya, ya. Ya, betul. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari satu sifat, ya. Jadi kita mengenal Allah, ma'rifatullah, itu akan semakin lengkap manakala kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Nah, ya. Jadi kurang tepat kalau diterjemahkan yang baik, maksudnya yang terbaik. Maksudnya adalah nama Allah itu setiap namanya Allah yang terbaik. Gitu ya. Jadi secara bahasa kalau dijamak menjadi husna, ya. Kalau nama-nama Allah yang baik saja, ya, disebut asmaul hasanah, ya. Tapi ini asmaul husna. Husna itu adalah jamak daripada ahsan. Ahsan, husna. Ya. Jadi asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Berapa namanya Allah? Ya. Nama Allah tidak terbatas. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis? Allah punya 99 nama. Kita harus padukan dengan hadis yang lain. Ya. Karena hadis yang lain diantaranya doa yang diajarkan Nabi bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon padamu dengan setiap nama yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau ajarkan pada seorang hambamu, atau engkau turunkan dalam satu kitabmu, atau engkau simpan sembunyikan nama itu dalam perbendaharaan ilmu gaibmu. Jadi ada nama Allah yang hanya Allah sendiri yang tahu. Ya kan? Nah, makanya kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab, ya, Qawaidul Muthla fi Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ula, adalah adadu asma'illahi ghairu mahsurah. Ya. Jumlah nama-nama Allah itu tidak bisa dibatasi. Bagaimana dengan hadis? Allah punya 99 nama. Perhatikan dulu baik-baik hadisnya. Baca dengan lengkap. Ya. Hadis itu berbunyi inna lillahi tis'ah wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah. Man ahsaha
dakhalal jannah. Sungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa'nya? Makna mengihsa' di sini artinya menyebutnya, menghitungnya dalam pengertian menyebutnya selalu, ya, berdoa dengannya. Dan kata para ulama juga makna ihsa itu termasuk di dalamnya adalah beramal sesuai dengan konsekuensi keimanan akan nama Allah itu. Ya. Siapa yang melakukan ini akan masuk surga, jannah, ya. Nah, jadi ini seperti kalau saya bilang, ya, saya punya, ya, uang 100.000 yang saya peruntukkan kepada orang yang menghafalkan surat Al-Isra. Ya. Apakah saya punya uang cuma 100.000? Bisa 200.000, bisa 300.000. Ya. Yang jelas sekarang tidak ada. Ya. Nah, itu. Ya. Kosong. Ya. Nah itu. Ya. Tapi taruhlah. Ya. Saya punya uang 100.000 yang saya khususkan untuk hadiah kepada ikhwah yang menghafal surat Al-Isra. Belum, itu tidak berarti uang saya cuma 100. Bisa 200, bisa 300.000. Makanya Allah mengatakan, saya punya ada 99 nama. Siapa yang menghafalkan 99 nama daripada nama-namaku itu, berdoa dengannya, beramal dengannya, maka aku akan berikan surga baginya. Itu berarti terus yang mana 99 nama itu? Ya. Baca saja yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis, ya. Mau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah kata para ulama seperti ketika dikatakan yang mana malam Lailatul Qadar. Ya. Pokoknya setiap malam Ramadan, setiap 10 terakhir, ya, kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ada di situ Lailatul Qadar. Baca saja semua, hafalkan saja semua. Setiap nama yang ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Berdoalah dengan nama-nama itu. Insya Allah ada itu yang 99. Makanya para ulama mengumpulkan nama-nama saja yang ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, dalam hadis, itu lebih daripada 99. Ya. Nah itu. Nah, di antara, ya, kemudian kita perlu pahami di sini bahwa ketika kita mengimani nama Allah, artinya kita juga mengimani sifat yang terkandung di dalam nama itu. Ya. Dan kita beramal sesuai dengan konsekuensi keimanan itu. Itulah namanya makna ihsa yang sempurna. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita perhatikan dengan baik karena dia memiliki, ya, semua nama Allah adalah sempurna, semua sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya. Namun ini penting untuk kita takkid sebagai bagian yang yatamayyaz bihi Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana ini menjadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahkan kalau kita baca nanti secara lebih mendalam, sifat al-ulu ini, sifat tingginya, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala menjadi ujian bagi setiap orang yang mengatakan dirinya beriman. Apalagi mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Apa benar pemahamannya tentang sifat al-ulu ini, ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, ya. Dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya kita harus pahami makna al-ulu itu ada dua. Makna yang pertama namanya uluwud dzat. Jadi zatnya Allah Subhanahu wa taala itu memang berada di atas, di mana tidak ada lagi atas di atasnya. Ya. Makanya kalau kita, ya, sujud atau ruku, kita baca apa?
Jika kita sujud apa kita baca? Subhana rabbiyal a'la, al-a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dan kita tundukkan kita yang rendah, Allah yang maha tinggi. Kan begitu? Ya. Nah ini. Al-Quran mengajarkan kita tentang sifat ini. Ya. Khusus kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua namanya adalah uluwul qahri wal ghalabah. Allah itu tinggi, ya, kekuasaannya, keperkasaannya. Tidak ada yang di atasnya. Ini secara maknawi. Dan kita beriman kepada sifat Allah ini, nama dan sifat Allah ini, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahwa Allah maha tinggi, memang tidak ada di atasnya Allah. Ya. Nah, demikian pula, ya, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Jadi kita mengimani uluwud zatnya, ketinggian zatnya, kemahatinggian zatnya, dan kemahatinggian kekuasaannya. Al-Quran, ya, Al-Quran, subhanallah, telah menyebutkan kepada kita sedemikian banyak ayat. Ya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Ini sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Ini menunjukkan juga ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah yang maha perkasa berada di atas hamba-hambanya. Kekuatan Allah yang maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi tingginya kekuasaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhannya yang berada di atas mereka. Ya. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Iya. Nah, ada yang bilang sama saya, kalau begitu Ustaz, itu Allah dilingkupi dengan ruang dan waktu. Ya. Saya cuma bilang begini. Pernahkah Allah menolong orang beriman? Hah? Kapan? Kapan Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perang Uhud juga, ya. Sebelumnya perang apa? Perang Badar. Ketika saya bertanya, kapan? Ya kan? Itu kan waktu. Iya kan? Waktu. Kalau begitu, Allah juga dilingkupi dengan waktu. Ya. Oh tidak Ustaz, tidak begitu maksudnya. Begitu juga ketika saya sampaikan bahwa Allah itu berada di atas, tidak ada di atasnya. Bukan berarti bahwa Allah dilingkupi oleh tempat. Ya. Bukan dia yang dilingkupi oleh tempat, tapi dia yang meliputi segala sesuatunya. Yuhitu bikulli syai'. Ya kan? Nah, ini mukaddimahnya. Ya. Jadi inilah ikhwas kalian yang perlu untuk kita paham. Nah, minta izin injury time, ya. Dari hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang sangat populer adalah hadis Al-Jariyah. Ya. Apa itu hadis Al-Jariyah? Hadis tentang seorang budak perempuan. Ya. Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan itu. Ini kisahnya, ada seseorang yang memukul budak perempuannya, Rasulullah mengatakan, ya jangan kau pukul, ya, tak boleh, apalagi pukul wajah, ya.
Nah, kemudian dipanggil dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, Aina Allah? Ya. Dalam hadis, ya, tersebut dikatakan bahwa Nabi bertanya kepada budak perempuan itu, Aina Allah? Di mana Allah? Ya, qalat fis sama. Jadi kata fi dalam bahasa Arab itu bukan hanya berarti di dalam, tapi dia juga berarti di atas, ya. Makanya maksudnya fis sama artinya di atas langit. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, man ana? Siapa saya ini? Qalat, berkata perempuan itu, ya Rasulullah, engkau Rasul Allah. Maka Rasulullah berkata kepada pemilik budak itu, A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini karena sungguhnya dia beriman. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Ya. Kitab Al-Ulu. Diikhtisar oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, mukhtasar kitab Al-Ulu. Di situ Imam Az-Zahabi mengomentari tentang pertanyaan Rasulullah kepada budak itu. Pertama, faidahnya adalah masyru'iyat as-su'al aina Allah. Ya. Disyariatkannya, dibolehkannya di dalam syariat kita bertanya di mana Allah. Jangan anggap pertanyaan ini terlalu filosofis. Sederhana kok. Allah yang bilang dia ada di atas langit, di atas segala-galanya. Kita juga bilang begitu aja. Ya. Maka kalau ada yang lamar anak tak, ya, mau tahu akidahnya ini ahlus sunnah atau macam-macam, ya, tanya saja. Aina Allah? Ya rajul aina Allah? Ya. Karena memang disyariatkan kita bertanya aina Allah. Iya. Ya kan? Kalau dia bilang fi kulli makan, sudah. Berarti akidahnya bermasalah, ya. Nah, jangan terima lamarannya, ya. Itu. Kan disuruh lihat agamanya, ya. Agamanya ya akidahnya dong. Ya. Akidah Ahlus Sunnah. Atau bukan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah jelas. Allahu fis sama. Ya. Kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Makanya ada enggak orang yang ceramah ya. Ketika dia mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dia bilang Allah. Enggak ada kan? Allah. Ya. Kalau kita berdoa di mana hati kita itu, ya, ini fitrahnya, ya. Selalu kita minta kepada di atas. Selalu orang, ya, ya kan? Nah, Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Berarti fitrah manusia itu menunjukkan bahwa keimanan kita ada bahwa Allah itu berada di atas yang tidak ada. Ya, atas di atas. Keyakinan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengatakan Allah di mana-mana, ya. Kalau begitu Allah subhanallah ada di tempat yang kotor, Allah ada di tempat yang naudzubillah, ya. Allah munazzah, Allah disucikan dari perkataan-perkataan yang menyimpang itu. Nah, ini perlu ditegaskan bahwa itu menyimpang. Ya. Karena ini masalah akidah. Ya. Nah, masyru'iyatus su'al aina Allah. Kemudian yang kedua kata Imam Az-Zahabi bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Enak toh jadi ahlus sunnah sesuai dengan fitrah, ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan lain waktu kita bisa sempurnakan pembahasan kita dan insyaallah Ustadz kita Ustadz Muhammad Yusran dalam silsilah taklim beliau insyaallah akan juga menjelaskan tentang hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan masalah akidah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, merahmati kita semua, menjadikan hati kita bersih dengan akidah yang sahihah dan menjauhkan pikiran dan hati kita dari penyimpangan-penyimpangan, dari bid'ah fikriyah dan amaliyah, dan meneguhkan jalan kita di atas jalan sunnah, ya. Bagaimana
para ulama, ya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya, ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan jalan sunnah ini. Demikian, ya semoga Allah merahmati kita dan menunjuki kita, memberikan taufiknya pada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.